Hi, good people. Ayo nggak apa-apa bagikan kesaksianmu karena itu akan menguatkan orang lain juga. Even though you're not something of the Spirit who guide me, okay, who guide me to make my own decision, okay, to guide me to make my own decision, especially. Even though I have faith in God, okay, even though I have faith in God, but I believe that by following the prompting of the Spirit who guide us in our daily life, especially in our mortal life, we will find happiness and joyful. Okay? Jadi, aku ingin membagikan, without further ado, I would like to share you about my spiritual thought and spiritual experience during this couple days. Aku terus memikirkan dan merenungkan mengenai iman aku, khususnya imannya aku. Oke. Dan sewaktu aku merenungkan itu sambil aku menelaah tulisan suci, while I was reading my scripture, while I was reading my scripture, I found I found three chapter in that scripture was very uh, touchful and opened my mind and taught me about the important of and nourishing having and nourishing faith in God. Okay? Jadi aku ingin membagikan mengenai kesaksianku kepada kalian yang dimana sudah aku tuliskan dalam buku jurnalku. Oke, jadi setiap pengalaman rohani yang aku dapatkan, aku selalu tuliskan itu dalam buku diariku. Tidak hanya pengalaman rohani, pengalaman lain pun itu aku akan tuliskan. Itu kenapa aku menghentikan menyapu. Kalian lihat sapuku ada di sana. Aku menghentikan menyapu karena the spirit in me force me to do this, okay, to bear my weakness to you. Especially today is Monday. Maybe
mungkin ada beberapa dari kalian hopeless or losing faith because this pandemic time you are struggling to find a job. Okay, you are struggling to find a job. So hopefully this video is gonna help you much. Okay, now I'm gonna read out loud to you about the spiritual thought that I have found and that I have received from the Spirit. Okay, when I was reading the scripture a couple days ago. I'm gonna say that in Bahasa because I just wanna focus for my fellow brothers and sisters who are living in Indonesia. Okay? Okay. Aku akan mulai dengan membacakannya. Selama 3 hari, ini diariku, okay? Aku akan bacakan. Selama 3 hari aku banyak belajar dari kitab Alma pasal 32 sampai 34 tentang iman. Ketiga pasal ini membuka mata rohaniku kembali betapa pentingnya menumbuhkan iman kepada Yesus Kristus. Aku belajar bahwa iman seperti tanaman yang mana tanaman tersebut harus dirawat mulai dari pembibitan hingga akhirnya bertunas dan menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah yang baik. Perumpamaan ini menyadarkanku betapa penuh kuasanya iman bila dirawat dalam diri kita. Dan hal itu terjadi setelah aku membaca ketiga pasal Alma ini. Aku menerapkannya dengan berdoa kepada Tuhan untuk menguatkanku agar tidak terobsesi dengan hal duniawi, khususnya keinginan daging. Dan aku juga meminta kepada Tuhan untuk memberikan aku murid untuk aku ajar selama libur 1 bulan ini. Dan Tuhan menjawab doa itu tepat pada waktunya, di mana keesokan harinya ada murid yang datang untuk belajar di kursusku. Selain itu, aku juga berdoa kepada Tuhan membantu kakak Samuel yang terbaring sakit ginjal di rumah sakit agar mendapat donor darah yang dibutuhkan kakaknya. Seketika aku menyatakan amin, Tuhan mengilhami aku akan sebuah nama, yaitu keluarga Sinaga, dan ternyata benar bahwa 2 orang anggota keluarga Brother Sinaga memiliki golongan darah yang dibutuhkan kakak Samuel. Tapi Tuhan punya rencana lain di mana Dia memberikan darah tersebut melalui orang lain yang mana PMI Palang Merah Indonesia menemukan golongan darah yang diperlukan kakak Samuel. Dari sini aku kembali merenung. Tuhan punya cara yang berbeda dengan apa yang aku pikirkan. Aku suka ini. Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara yang aku pikirkan. Timbul dalam benakku bahwa Tuhan mengetahui keadaan Sister Sinaga jikalau ia mendonorkan darahnya. Akan membuat kesehatan dia, Sister Sinaga maksud saya, akan membuat kesehatan dia menurun sehingga penyakit akan menyerangnya. Tuhan mengetahui akan hal itu. Meskipun aku sudah berusaha membujuk Sister Sinaga untuk melakukannya, untung saja Tuhan memenuhi darah tersebut melalui Palang Merah Indonesia. Yang mana sebelumnya PMI sudah memberitahukan kepada keluarga Samuel bahwa stok darah yang dibutuhkan kakaknya sudah tidak ada lagi. Tapi dengan doa yang sungguh-sungguh dari keluarga Samuel dan para orang suci, para orang suci, kita semuanya, teman, saudara, dan keluarganya, hal yang tidak terjadi dapat terjadi karena iman dan usaha. Dan hal itu benar sekali bahwa iman bukanlah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu.
Oleh karena itu, jika kamu beriman, kamu berharap untuk sesuatu yang tidak terlihat, yang mana itu adalah benar. Jadi itu perasaanku yang aku tuliskan dalam jurnalku, jurnal harianku mengenai hal rohani yang aku dapatkan beberapa hari lalu. Karena ini memang benar-benar sangat menginspirasi aku bagaimana aku harus tetap merawat dan mempertahankan imanku di masa-masa yang sulit ini. Karena aku tahu bahwa kadang sewaktu kita membuat suatu pilihan dengan memiliki iman kepada Tuhan, kita belum bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kembali lagi bahwa iman itu tidaklah sempurna akan segala sesuatu hal. Dan kembali lagi juga bahwa sewaktu pun kita memiliki iman dan memintanya dalam doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan punya rencana yang lain dalam kehidupan kita. Jadi buat kalian saudara-saudaraku, jangan pernah hilang akan kepercayaan kalian akan segala sesuatu yang kalian ingin harapkan. Khususnya jangan pernah hilang harapan dan kepercayaan kalian akan kuasa dari iman tersebut. Tetap percaya dan berusaha. Karena aku yakin bahwa Sang Pencipta atau Tuhan saya dan Tuhan kalian akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena Tuhan akan kadang Tuhan membiarkan kita untuk membuat pilihan sendiri. Kadang Tuhan membiarkan kita untuk membuat pilihan sendiri agar kita dapat belajar dan bertumbuh. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Hal itu yang terjadi pada diri saya. Sewaktu beberapa tahun yang lalu maksud saya memutuskan untuk tidak bekerja di salah satu sebuah bidang pendidikan karena saya merasa bahwa saya tidak sanggup lagi untuk bekerja di bidang pendidikan tersebut, yayasan pendidikan tersebut. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memohon petunjuk, untuk membantu saya membuat pilihan yang benar, apakah keputusan saya ambil ini untuk keluar dari yayasan tersebut, yayasan pendidikan tersebut itu adalah benar. Tuhan tidak memberikan jawabannya. Atau dengan kata lain, jawaban yang saya terima tidak ada sama sekali. Perasaan dan hati saya is totally blank, sama sekali kosong. Aku gak mendapatkan inspirasi yang menguatkan aku akan keputusan yang aku ambil. Aku masih 50-50 dan ragu. Apakah aku harus keluar dari yayasan ini? Apakah aku bertahan? Karena pada intinya aku masih butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Tetapi karena kembali lagi, walaupun aku gak menerima jawaban akan doaku pada saat itu, aku nekat dan berani untuk membuat keputusan untuk keluar dari yayasan itu. Sebelumnya aku memang udah bergumul sangat keras meminta saran dari beberapa temanku, sahabat-sahabatku yang bekerja di situ juga, bahkan juga kepada keluargaku juga. Dan beberapa dari mereka ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan itu pastinya akan membuat kita pribadi, kita sendiri bimbang dan bingung untuk membuat keputusan yang benar. Itu dia. Hingga akhirnya walaupun aku sudah berdoa kepada Tuhan dan memohon inspirasi dan bantuan ilahi untuk membantu aku juga belum menemukan jawaban. Aku sendiri yang membuat keputusan tersebut. Hingga akhirnya aku sendiri yang membuat keputusan tersebut. Aku mengikuti kata hatiku, mengikuti kata hatiku dan dengan keinginan yang sangat kuat membuat keputusan bahwa aku akan keluar dari yayasan pendidikan tersebut karena aku memang gak bisa tumbuh secara spiritual dan berkembang secara physically and spiritual. I cannot grow in that school. So I decided not to work anymore. I decided to not work anymore to that school. Sebelumnya aku sudah bertemu sama pemilik yayasan sekolah tersebut bahwa aku memang gak sanggup lagi untuk bekerja di yayasan yang dia miliki. Aku sudah bertemu dengan dia dan berbicara baik-baik mengenai
apa yang aku rasakan. Pemilik yayasan ini cukup wise, tetapi dia tidak mengetahui apa sebenarnya yang aku rasakan. Dengan kata lain, dia tidak bisa memahami apa yang batinku rasakan selama aku bekerja di tahun kedua di yayasan tersebut. Hingga akhirnya dia hanya mengatakan bahwa kalau kamu ingin keluar, kamu harus menunggu sampai akhir tahun ini. Dia bilang seperti itu. Karena dengan bekerja sampai akhir tahun 2019, khususnya tahun yang lalu, dengan bekerja sampai akhir tahun 2019, yang dimana sebenarnya kontrakku pada tahun 2020, tahun ini juga, ijazahku akan dikeluarkannya karena bekerja di suatu yayasan tersebut, ijazah akan ditahan. Jadi aku nggak menyalahkan peraturan yang dia buat, karena pada intinya dia sendiri yang mendirikan yayasan tersebut dan dia berhak untuk membuat peraturan tersebut. Tetapi sebagai seorang yang maksudnya sebagai manusia, kita memiliki hak untuk memutuskan buat diri kita sendiri apakah kita ingin bertahan, apakah kita ingin keluar. Walaupun kita tahu konsekuensinya apa. Hingga akhirnya aku mengikuti kata hatiku dan membiarkan hal-hal yang terjadilah. Maksudnya konsekuensi yang terjadi ya terjadilah. Salah satunya yaitu banyak hal yang sewaktu aku keluar dari yayasan tersebut, hingga akhirnya ijazah ditahan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa aku tidak menyalahkan orang tersebut, karena aku memahami regulasi yang dia buat di yayasan pendidikan yang dia bangun, dan aku nggak menyalahkan dia. I am personally do not blame him, because I can understand about his situation, Jadi kembali lagi, I don't want to talk further. I don't want to talk more further about my previous or my prior boss. About my prior boss. I just want to talk about having faith. So ketika aku keluar dari sekolah itu, bersyukurnya masih ada murid yang aku ajar di rumah. Bersyukurnya masih ada murid yang aku ajar di rumah. Setidaknya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariku. Tetapi karena aku juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu saudaraku juga, ada beberapa hal yang tanggung jawab moral yang dimana aku harus lakukan, dan aku nggak akan mengatakan kalian. Hingga akhirnya aku berusaha sambil sebagai beside teaching as a private teacher for teaching English, I kept seeking for a job, that can, yang mana itu dapat memenuhi kebutuhanku dan dapat membantu saudara-saudaraku sendiri. Nah, kembali lagi bahwa imanku diuji 1,5 bulan pencarianku bekerja, hingga akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil dan aku bersyukur. Tuhan menempatkan aku di sebuah yayasan pendidikan yang dimana aku nggak expect bahwa aku dapat diterima di sini, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Itu dia. Dari situ aku belajar bagaimana merawat iman dan bertindak itu adalah hal yang utama dalam kehidupan fana ini saat ini. Dan dari situ juga aku belajar bahwa Tuhan kita, Tuhan Anda dan Tuhan saya tidak akan pernah meninggalkan kita di masa-masa sulit kita. Tidak akan pernah. Dia tahu kebutuhan kita. Selama kita tetap berusaha dan tidak pernah hilang harapan dan iman tersebut. Jadi
bagi kalian saudara-saudaraku yang losing your job in this pandemic time, okay, never give up and do not lose your faith in God. Trust God in all aspect in your life, and examine your faith. Uji imanmu. Examine your faith. Okay? Examine your faith. And you will see that God will stretch out His hand to help you. Dan Tuhan akan mengulurkan stretch out His hand to help you. Okay? And guide you to go to the place that you are, to go to the place that God wants you to work, so you can grow spiritually and physically, and you can improve your skill and your ability to be someone that you do not expect before. So I am personally so thankful to God, and especially the faith that I keep raising even until now. Okay? So itu pengalaman yang dimana aku gak akan pernah lupakan. That moment I will never forget until entire of my life, because it's amazing. Sebenarnya ada banyak pengalaman rohani yang lainnya. Hanya saja aku ingin membagikan sebagian dari kesaksianku ini kepada kalian, supaya kalian tidak pernah putus asa dan jangan pernah hilang harapan untuk tetap beriman kepada Tuhan dan mencari sesuatu hal yang kalian ingin harapkan di masa sulit ini. Semoga hal ini dapat membantu kalian, saudara-saudaraku, khususnya untuk tetap mencari dan berusaha dan beriman. Saya tahu bahwa hidup ini indah kalau kita menyadari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Even though we know exactly that God works in mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. And even me and you do not know His will to you and to me. So, itu hal yang keren. Aku pribadi merasa bahwa itu hal yang keren. Dan aku tumbuh dan belajar bagaimana membuat pilihan-pilihan yang salah, tetapi aku memiliki banyak pengalaman dan belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki diriku untuk bisa menjadi lebih baiknya khususnya. So, don't be afraid of making mistake, or don't be afraid of making a wrong decision in your life, because you will learn a lot and you will experience a lot. And I believe that your faith will grow so strong. And that will bless our life. To be the person that you want to be. Actually, not to be the person that you want to be. To be the person that God wants you to be. Okay? So I hope this video and this spiritual message is very useful to all of you, my dear friend. And I love you, and I keep praying to all of you who are seeking the job. Okay, be faithful to God and do your best, and God will do the rest. Do your best and God do the rest. Jadi lakukan semampumu dan selebihnya Tuhan yang akan bertindak. But the first thing that you need to do is to put your trust in God. That's the most important thing that you must do.
Put your trust in God, and God will lead and guide your path to your destination, okay, or to your future. Sometimes you don't think that God always help you in making your own decision. No, sometimes God will let us make our own decision, okay? So that's all for today. Hope you have a wonderful day. Hope you have a wonderful days. And I love you so much. Thank you so much for spending your time by watching my video. And if you have any comment, I would like hearing your testimony as well, so we can strengthen each other, sehingga kita dapat menguatkan satu sama yang lain di masa pandemik ini. Okay? God bless you all and wish you luck. Bye everyone.